Selamat sore ibu-ibu semua. Selamat sore, Ibu. Apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Masih semangat? Insya Allah semangat. Iya, coba ciri orang semangat giginya. Iya, Kayak gini, Bu. lihat Iya. kan Ini semangat. udah keluar, Bu, Saya, dari tadi. ya, saya jumpa Soden. Soden. Biar giginya tetap bersih, makanya senyum ke Soden. Iya, walaupun giginya udah mulai copot, tidak masalah. Baik, ibu-ibu semua, supaya acara kita ini bisa berjalan dengan lancar, kita minta Ibu Rani untuk memimpin membacakan doa. Iya, baik, Silakan Bu. Ibu Rani. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperlancar hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Rani. Semoga acara kita berjalan dari awal sampai akhir. Terus untuk supaya kita bersemangat dalam melakukan kegiatan hari ini, kita minta untuk menyemangati kita semua. Ibu Susi, silakan. Ya, Ice terima kasih, breaking-nya. Ibu. Saya mau coba ice breaking. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya, Bu ya. Tepuk semangat. Ya. Semangat. Gitu ya. Baik, ice breaking-nya. Ini ada 3 warna. Kalau saya tunjukkan yang warna hijau, berarti ini gado-gado ya, Bu. Ya. Kalau yang warna merah berarti ini jus yang segar-segar. Kalau yang warna coklat berarti ini rendang. Itu ya, kita coba ya, Bu. Hijau. Gado-gado. Merah. Jus. Coklat. Rendang. Merah. Jus. Hijau. Gado-gado. Coklat. Rendang. Hijau. Gado-gado. Merah. Jus. Ketiganya. Gado-gado, rendang, jus. Mudah-mudahan membayangkan ketiganya kita tambah semangat ya, Bu ya. Ya. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih Bu Susi. Dengan adanya penyemangat kita, mudah-mudahan kita bertambah bersemangat dalam melakukan kegiatan pada sore hari ini. Baik, untuk hari ini saya akan memaparkan yaitu materi alur tujuan pembelajaran. Pertama, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ada 7 prinsip alur pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah sederhana dan inovatif. Yang kedua, esensial dan kontekstual. Yang ketiga, berkesinambungan. Yang keempat, mengoptimalkan 3 aspek kompetensi. Yang kelima, merdeka belajar. Yang keenam, operasional dan aplikatif. Dan yang ketujuh, adaptif dan fleksibel. Adapun prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, yang pertama sederhana dan inovatif.
Perumusan ATP dipahami oleh penulis sendiri maupun pengguna atau pembaca. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan istilah atau terminologi yang umum dan tidak bermakna, ambiguri atau faksir ganda. Untuk menggunakan istilah khusus, penulis dapat menyertakan penjelasan secukupnya dalam bentuk glosarium. Esensial dan kontekstual. Memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau penting, yakni kompetensi konten, hasil pembelajaran. Selain itu juga mempertimbangkan penyediaan pengamalan belajar yang relevan dengan kehidupan atau dunia nyata berupa aktivitas yang menantang, menyenangkan, dan bermakna. Itu yang disebut dengan esensial kontekstual. Yang berikut berkesinambungan. Antar fase, antar tujuan pembelajaran saling terkait dan merupakan capaian secara runtun, sistematis, dan berjenjang untuk memperoleh capaian pendidikan yang ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Penyusunan dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran di waktu tertentu. Prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Pengoptimalan 3 aspek kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berjenjang, selaras dengan tahapan kognitif. Yang mana tahapan kognitifnya itu ada mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Serta dimensi pengetahuan faktual seperti konseptual, prosedural, metakognitif. Pengoptimalan juga dilakukan pada penumbuhan kecakapan hidup seperti kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Serta P3. Apa yang P3? Yaitu beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Sebagaimana yang kita sudah tahu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terusnya merdeka belajar. Prinsip utama penyusunan ATP adalah pemahaman istilah merdeka belajar. Antara lain, 1. Memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan tanggung jawab secara moral. Yang kedua, memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individualnya, yaitu kecepatan belajar, gaya, dan minat. Yang ketiga, mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Terusnya, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. 1. Operasional dan aplikatif. Artinya, rumusan ATP itu memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan optimal yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Kemudian yang kedua, adaptif dan fleksibel. Sesuai dengan karakter mata pelajaran, karakter siswa, karakteristik satuan pendidikan,
serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antara mata pelajaran serta ruang lingkup pembelajaran, yakni ekstrakurikuler dan co-kurikuler. Jadi, ada apa saja dengan prinsip dalam penyusunan pembelajaran itu? Nah, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran itu, satu, hal yang perlu diingat. Perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran berfungsi mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan, sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah, dan terpadu. Penggunaan kata operasional. Yang kedua, penggunaan kata operasional. Jadi dalam rumusan tujuan pembelajaran, memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi indikator atau kegiatan serta aktivitas pembelajaran yang tentunya sangat berkaitan dengan pemilihan materi ajar dan jenis evaluasi pembelajaran, baik formatif maupun sumatif. Prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ada 7 langkah. 1. Melalui analisis yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ada 6 fase capaian, yaitu 1. Fase A untuk kelas 1 dan kelas 2. Fase B untuk kelas 3 dan kelas 4. Untuk fase C untuk kelas 5 dan 6. Fase D untuk kelas 7, 8, dan 9. Untuk fase E, kelas 10. Fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Yang kedua, indikasi kompetensi-kompetensi akhir di fase kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi akhir fase, melalui analisis setiap elemen atau sub-elemen. Profesional Pancasila sesuai dengan mata pelajaran capaian pembelajaran menurut fase. Ada 6 dimensi, 1 beriman, 2 mandiri, 3 bergotong royong, 4 berkebinekaan global, 5 bernalar kritis dan kreatif. Yang keempat, berdasarkan identifikasi kompetensi inti di akhir fase, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang dicapai. Setelah yang kelima, tujuan pembelajaran dirumuskan, susunan tujuan pembelajaran secara linear sebagai urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di hari terakhir. Keenam, tentukan lingkungan materi utama setiap tujuan pembelajaran. 7. Berdasarkan perumusan tujuan pembelajaran, jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Contohnya, tujuan pembelajaran untuk suatu capaian kompetensi pengetahuan 120 menit, keterampilan 480, dan sikap 120 menit. Nah, demikian paparan daripada materi saya pada kali ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan tadi bisa dimanfaatkan atau kita coba di sekolah kita masing-masing. Ibu-ibu, demikian saja materi yang saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.